Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya terangkan mengenai materi pertama dari investasi syariah, di mana dalam mata kuliah investasi syariah yang pertama akan kita bahas hari ini kaitannya dengan RPS dan juga cakupan mata kuliah apa yang akan kita pelajari selama 1 semester. Jadi kalau kita berbicara investasi syariah, kita perlu tahu dulu apa itu definisi dari investasi. Jadi investasi itu memiliki definisi bahwasannya investasi itu adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya. Ya, jadi sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Jadi dia adalah berkaitan dengan bagaimana seseorang itu melakukan invest. Invest itu apa? Invest itu secara bahasa artinya adalah menanam. Dimana kita tahu yang namanya menanam itu artinya dia tidak berharap pada apa yang ditanam saat ini, tapi dia berharap pada apa yang akan dipetik, buah yang akan dipanen di masa depan. Begitu pula investasi di sini dikatakan, tetapi kalau investasi itu yang ditanam itu adalah modal. Modal ini dalam bentuk dana yang ditanam saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Tujuan dari investasi contoh dari investasi di sini adalah pada saham, di mana saham itu mengharapkan nanti ada keuntungan dari kenaikan harga saham atau dengan pembagian dividen. Jadi kalau seseorang berinvestasi lewat saham yang merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan, suatu aset. Ketika seseorang memperoleh hak kepemilikan tersebut melalui surat berharga dalam bentuk saham, si pemegang saham ini berharap nanti harganya akan semakin naik. Harganya akan semakin naik sehingga nanti ketika dijual lagi akan mendapatkan keuntungan atau dari dividen atau pembagian hasil dari keuntungan bersih perusahaan, ya. Jadi ketika ada rapat para pemilik saham, nanti akan ada pembagian dividen dari keuntungan bersihnya. Jadi itu contoh bagaimana seseorang berinvestasi. Contoh yang lain adalah waktu yang kita korbankan untuk belajar. Jadi investasi itu sebetulnya kalau secara makro, secara lebih luas, tidak hanya dalam bidang ekonomi, semuanya itu investasi. Kesehatan itu juga investasi, waktu itu investasi, belajar adalah investasi, anak itu juga bisa dikatakan dalam tanda kutip investasi, karena kita tidak sepenuhnya berharap tentang zaman ini atau masa ini. Kita berharap tentang apa yang akan dipetik di masa depan. Walaupun apa yang dilakukan saat ini itu juga merupakan tujuannya, tetapi tentu saja akan ada hasil yang memang biasanya ditargetkan ketika seseorang melakukan investasi dalam bentuk apapun, baik dana, kesehatan, uang, apalagi waktu dan lain sebagainya. Sekarang kita berbicara kegiatannya. Jadi kegiatan investasi itu dititik beratkan pada investasi yang berkaitan dengan sekuritas atau aset pengelolaan finansial. Pengelolaan aset finansial khususnya sekuritas yang bisa diperdagangkan. Jadi titik berat dari investasi yang akan dikaji, kalau kita berbicara investasi dalam dunia ekonomi, titik beratnya itu ada pada sekuritas atau pada kita bisa katakan merupakan aset finansial. Jadi aset-aset finansial ini seperti halnya reksadana, saham, obligasi, lalu misalnya produk dari bank, lalu misalnya surat berharga yang lain, deposito. Nah itu namanya sekuritas finansial. Jadi bukan pada yang lainnya, bukan pada waktu yang seperti kita bahas tadi. Jadi pada sekuritas-sekuritas atau aset finansial. Lalu kalau kita berbicara mengenai kegiatan investasi ini,
Artinya nanti investasi ini dapat dilakukan pada sejumlah aset seperti halnya aset real maupun aset finansial. Jadi aset finansial itu kalau kita berbicara aset real itu ada beberapa contoh seperti halnya emas, tanah, mesin ataupun bangunan. Jadi sesuatu yang berbentuk real. Kita investasi emas itu lewat benda yang real, tanah kita membeli tanah di mana harganya akan selalu naik dan seterusnya. Itu namanya aset gimana investasi dalam bentuk aset real. Yang selanjutnya ada pada aset finansial. Aset finansial ada deposito, saham, obligasi, ada option, ada warrants, ada futures. Jadi ada deposito, ada saham, ada obligasi atau sukuk kalau dalam bahasa syariahnya ya. Lalu ada warrants atau warrants, garansi, asuransi gitu ya. Asuransi itu juga termasuk aset finansial yang bisa diinvestasikan. Aset finansial adalah klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Jadi kalau kita bisa dikatakan aset finansial itu dia surat yang diterbitkan oleh penerbit. Misalnya perusahaan Indofood dia ingin mengembangkan perusahaannya, maka caranya adalah dia menerbitkan surat berharga tersebut. Tujuannya untuk apa kok diterbitkan surat berharga? Jadi dia PT Indofood menerbitkan surat berharga dalam bentuk saham misalnya. Surat berharga tersebut ditujukan untuk agar supaya ada para investor-investor yang membeli surat tersebut dengan tanda kutip nanti si para pembeli atau investor ini nanti akan mendapatkan bagi hasil dan juga kepemilikan perusahaan tersebut. Tetapi nanti ada juga plusnya bagi si PT Indofood-nya. PT Indofood ini ketika dia menerbitkan surat berharga tersebut artinya nanti akan ada liquid atau dana masuk atau tambahan modal bagi PT Indofood untuk mengembangkan usahanya. Jadi ibaratnya menjual kepemilikan perusahaan untuk menambah modal likuiditas dana yang akan diputar kembali sebagai modal usaha. Jadi itu bagaimana aset finansial itu bisa diinvestasikan atau bisa menjadi objek dari investasi oleh para investor. Lalu yang selanjutnya kalau kita berbicara cakupannya, sebetulnya apa saja yang akan kita bahas di dalam mata kuliah investasi syariah. Yang pertama jelas mengenai teorinya nanti. Teori mengenai investasi itu bagaimana, apa itu investasi, jenis-jenisnya, lalu manfaatnya, tujuannya, konsepnya. Nah, itu yang kita bahas pertama. Yang kedua adalah mengenai dasar hukum Islamnya tentang investasi syariahnya. Jadi bagaimana ilmu fikih dalam hal ini fikih muamalah dia menjadi landasan dalam kita berinvestasi, dalam kita melakukan investasi tapi yang sesuai dengan syariat Islam itu nanti seperti apa. Yang ketiga adalah mengenai kegiatan investasinya. Jadi kegiatan investasi ini melalui beberapa aset real maupun aset finansial seperti halnya reksadana, saham, sukuk, obligasi, bank syariah, pasar modal syariah, lalu ada juga mengenai zakat, infak, wakaf, adapun emas dan lain sebagainya. Jadi inilah yang akan dibahas selama satu semester. Satu semester kita akan membahas hal-hal ini, di mana minggu depan kita mulai dari yang pertama mengenai dasar teori dari investasi itu sendiri. Kalau kita jabarkan dalam RPS-nya nanti berarti berbicara mengenai hal tersebut ya. Pertemuan pertama kali ini kita sedang membahas mengenai RPS-nya, lalu nanti akan dilanjutkan dengan investasi dan ruang lingkupnya mengenai dasar teorinya tadi, lalu mengenai dasar hukum secara hukum syariat Islam bagaimana, lalu mengenai produk dari kalau kita investasi di bank syariah bagaimana, lalu ada juga pada reksadana syariah, ada juga tentang sukuk atau obligasi syariah, lalu mengenai investasi pada asuransi syariah, warrants tadi ya, lalu ada investasi berbasis syariah Islam, jadi investasi sahamnya. Saham kalau di ibaratnya gimana ya, saham itu kalau misalnya kita berbicara tentang konsep syariahnya nanti seperti apa, boleh nggak, nanti kalau yang nggak boleh yang bagaimana, nah itu nanti dijelaskan di sini.
Lalu yang selanjutnya mengenai investasi syariah di pasar modal. Di pasar modal kita membahas bukan pada investasi atau objek asetnya, tetapi kita membahas kalau kita berbicara pasar modal. Di pasar modal ini apa saja yang dijual, lalu bagaimana kita mengetahui pasar modal, bagaimana mengakses websitenya dan lain sebagainya, nanti dibahas di sini. Lalu misalnya tentang zakat dan infak, ini ternyata kalau kita berbicara investasi syariah ini juga merupakan konsep investasi, walaupun investasinya ini adalah instrumen investasi publik. Jadi lebih mudahnya, kalau kita berbicara investasi konvensional, dia berbicara tentang keuntungan real, keuntungan material kan gitu, keuntungan materi yang akan diperoleh oleh investor. Tapi kalau kita berbicara zakat infak, ini adalah konsep yang hanya ada pada agama Islam, di mana konsep ini adalah bagaimana seorang berinvestasi, tetapi investasi ini hasilnya adalah sesuatu dalam bentuk amal ibadah kan gitu, amal ibadah pemberian untuk instrumen bagaimana mengembangkan masyarakat bersama, jadi investasi publik. Dan mungkin kalau kita berbicara di sini berarti lalu keuntungan dari si investor apa keuntungannya, ya berarti pahala itu sendiri. Jadi investasi dalam konsep instrumen investasi publik. Lalu ada investasi emas juga, karena mungkin kita juga banyak bertanya sebetulnya boleh nggak kita investasi di emas itu, beli emas itu boleh nggak kalau untuk investasi, atau ada batasan-batasannya, batasan ketika itu boleh dan itu kayak itu nggak boleh. Lalu yang terakhir nanti kita bahas mengenai wakaf sebagai instrumen investasi publik juga. Jadi ternyata seorang berwakaf seperti halnya zakat dan infak tadi itu juga bisa menjadi cara seorang investor untuk melakukan investasi. Walaupun tujuannya bukan keuntungan pribadi tetapi untuk investasi kepentingan masyarakat secara publik. Jadi itu yang akan dibahas di dalam perkuliahan ini selama 16 pertemuan. 16 pertemuan, 2 kali UTS dan juga UAS. Total pertemuan ada 14. Dari 14 ini kalau dari surat edaran kemungkinan kita akan melaksanakan 7 kali tatap muka dan 7 kali daring. Maka dari itu memang saya pilih beberapa hari yang memang tidak membutuhkan tatap muka, saya pilih beberapa. Adapun yang membutuhkan tatap muka kita pilih agar nanti memang tatap muka itu sesuai dengan materi yang kita bahas, sehingga materi yang sulit yang memang butuh tatap muka nanti kita harus tatap muka. Lalu kalau kita berbicara, mohon maaf ini untuk kontrak belajarnya tidak seperti ini, karena kontrak belajar ternyata sudah ditetapkan di akademik, UTS berapa, UAS berapa, tugas berapa itu sudah ada di siakatnya, jadi saya hanya mengikuti itu. Jadi kita tidak perlu mensepakati mengenai kontrak belajar. Yang selanjutnya mengenai referensi, Anda bisa pakai jurnal online sekarang banyak sekali, Anda bisa mencarinya, atau Anda juga bisa pakai buku ini, buku karangan Abdul Aziz mengenai manajemen investasi syariah. Manajemen investasi syariah nanti filenya saya share via grup WA. Saya kira itu untuk materi kita tentang investasi syariah hari ini, tentang penjelasan mata kuliah selama 1 semester. Nanti absensi tolong diketik di video, di komentar di video ini ya. Saya ingin memastikan semuanya sudah menyimak video ini, jadi tolong absensinya ada pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.